마지막 통화한 사람이 누군지 네가 좀 알아봐. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membahas sebuah alur cerita film action berjudul The Villager yang rilis di tahun 2018. Diperankan oleh abang kandung Mamang yakni Akang Mang Dong Suk atau yang lebih dikenal dengan Don Lee. Film ini berhasil membuat Mamang olohok pas nonton. Berkisah tentang seorang mantan atlet tinju yang dipecat dan beralih menjadi seorang guru di wilayah pedesaan yang ternyata bukan desa biasa. Gimana keseruannya? Cus, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di sebuah restoran saat sedang diadakan makan sebuah asosiasi petinju kelas amatir, seorang pria bernama Gichol masuk sambil membawa sebuah piala miliknya. Gichol mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari asosiasi tersebut sebagai seorang petinju. Hal itu dikarenakan pelatih mereka hanya memperdulikan cuan dan lebih memilih pertandingan yang disetting dibanding pertandingan bersih. Pernyataannya itu sontak sempat membuatnya ribut dengan petinju lainnya. Kejadian semalam membuat Gichol terpaksa harus pergi menjadi guru di sebuah desa atas rekomendasi dari sang adik. Di tengah perjalanannya, ban mobil yang dikendarinya pun meletus. Ia pun terpaksa harus memanggil mobil derek dan saat sedang menunggu, Gichol sempat melihat sebuah kertas pencarian orang hilang dan menghapus coretan yang ada di sana. Tak lama mobil derek pun tiba. Gichol mau tak mau harus meninggalkan mobilnya itu di sebuah bengkel. Di sana Gichol tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok wanita muda yang hampir beradu mekanik. Ia pun berusaha memisahkan mereka. 야, 얘들이 너 괴롭히는 거지 지금? 지금 그렇게 보여요? 아이고. 아, 나 저 미친년이 진짜 이씨. 아니 여기 왜 이렇게 애들이 동네... Salah satu wanita barusan bernama Yojin. Ia adalah orang yang menempel pamflet pencarian orang hilang untuk menemukan sahabatnya Soyeon yang hilang beberapa hari lalu. Ia pun berusaha meyakinkan sang nenek dari sahabatnya itu bahwa Soyeon akan baik-baik saja. Meski telah menghubungi pihak kepolisian, Yojin di sini tak bisa menyembunyikan rasa rindu pada sahabatnya itu. Soyeon sendiri di sini sempat muncul di awal film. Ia merupakan gadis priang yang hobi menggambar kupu-kupu karena impiannya untuk menjadi seorang kupu-kupu malam yang bebas. 제가 경찰에도 얘기했으니까. 수연아. 자유로운 사람이 되고 싶어. Saat hari mulai malam, Yojin memutuskan untuk pulang. Di perjalanannya, ia sempat dibuntuti oleh orang misterius. Namun beruntungnya, sebuah bis tiba di waktu bersamaan yang membuatnya berhasil pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, pria bernama Dodo yang merupakan salah satu bos mafia di kota itu mendapat panggilan dari anak buahnya. Ia diberitahukan bahwa anak buahnya berhasil menangkap seorang wanita yang membuat masalah di dalam bisnis mereka. Namun karena si bos sangat sibuk, mereka pun disuruh mengatasi masalah itu sendiri. Esok paginya Gichol mulai menjadi guru untuk pertama kalinya. Ia di sini ditugaskan untuk menjadi guru BK sekaligus guru olahraga di tempat tersebut. Gichol juga mulai diperkenalkan dengan guru lain di sana. Gichol juga ditugaskan untuk menagih uang dari para siswa yang masih belum membayar atau menunggak bayaran SPP mereka. Salah satu guru di sana memberinya saran untuk menagih para siswa di kantin saat jam istirahat makan siang. Namun hal itu tak semudah yang dikiranya. Mencari nama dari salah satu murid saja cukup membuat Gichol kesulitan. Di dalam sana Gichol sempat bertemu dan diperkenalkan dengan pemilik yayasan sekolah mereka sekaligus seorang politikus banteng bernama Gitae yang sedang melakukan pencitraan. Sekolah itu juga merupakan sekolah tempat Yojin belajar. Yojin merupakan salah satu siswa yang belum melunasi administrasi dan terancam tidak bisa lulus. Namun sahabatnya Soyeon juga masuk ke dalam daftar dan belum melunasi biaya sebesar 1 juta won lebih. 작년부터 107만 원인가 안 냈던데 다들 화가 나 있는 거야. Akibat pamflet yang ditempelnya di mading sekolah tanpa izin, Yojin mendapat peringatan dari seorang guru wanita. Namun ia tak peduli dan pergi meninggalkan guru tersebut. Yojin kemudian memutuskan untuk mabal dan dilihat oleh Gichol yang kebetulan sedang pipis enak di toilet. Gichol di sini kemudian bertemu dengan guru kepo yang memintanya untuk berpatroli di sebuah gang dekat sekolah karena beberapa siswa sering nyetel udut di sana.
Sebagai guru yang berjiwa satset-satset, Gichol pun menuju gang tersebut. Di tempat yang sama, Yojin terlihat masih berusaha mencari sahabatnya sambil membawa sebuah kotak hitam berlogo sebuah klub bernama Janus. Puas bermain mesin capit, Gichol kembali melanjutkan pekerjaannya dan melihat Gitae sedang melakukan orasi. Tak sengaja ia pun melihat sosok dari Yojin dan berusaha mengejarnya. Yojin terlihat memasuki sebuah klub koke dan di dalam sana ia menunjukkan pamflet tersebut kepada beberapa orang pria yang ada di dalamnya. Namun para pria ini tak peduli dan menyuruh Yeonji untuk pergi. Melihat Gichol mengikutinya, Yojin pun segera kabur ke lantai atas, meski di sini Gichol hanya ingin membawa muridnya itu untuk keluar dari sana. 너 내가 데려갈 거니까 놔줘. 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. Klub itu ternyata klub milik Mang Dodo yang kebetulan sedang menyambut rekan bisnisnya di salah satu ruangan. Yojin dan Gichol sendiri kemudian kembali bertanya pada salah satu wanita yang bekerja di klub tersebut tentang sahabatnya yang menurut Yojin, sahabatnya itu bekerja di sana dengan nama samaran Chaerim. Namun wanita ini sepertinya tak ingin salah bicara dan menyuruh mereka untuk menemui madam dari para pekerja wanita di sana yang bernama Lee So. Yojin kemudian berusaha meyakinkan Gichol bahwa mereka harus mencari sosok dari madam itu demi menemukan sahabatnya. Tak ingin muridnya itu terlibat masalah, Gichol pun mengatakan bahwa ia akan menghubungi temannya yang seorang polisi untuk mencari sahabatnya Soyeon. Yojin kemudian memilih untuk turun di tengah jalan dan melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Namun, sebuah mobil mengikutinya dari arah belakang. Di rumah sakit, Yojin meminta kepada detektif dari kepolisian untuk mencari tahu sosok dari pria yang berusaha menculiknya barusan, siapa tahu berhubungan dengan sahabatnya yang masih belum ditemukan. Namun detektif itu meminta Yojin untuk menunggu karena dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut pada kasus mereka. Gichol di sini diberitahukan oleh temannya Dongso bahwa di waktu menjelang pemilu seperti ini, hanya kasus besar saja yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Ia juga mengatakan jika remaja seumuran Yojin memang sudah sering abur-aburan dan diperlukan surat persetujuan dari kerabat jika ingin memulai penyelidikan. 야, 저 형사는 뭐냐? 술 냄새 엄청 나고. 외지인이시니까 너무 동네 일에 관여 안 하시는 게 좋아요. Esok paginya Gichol pun segera menuju kediaman dari Soyeon dan meminta surat persetujuan tersebut dari sang nenek. Surat itu pun langsung diberikan kepada Dongso di kantor polisi dan menyuruhnya untuk segera melakukan penyelidikan. Meski awalnya di sini ia menolak memproses laporan tersebut, Gichol akhirnya berhasil memaksanya. 아, 이 새끼 너 어제부터 왜 그래 자꾸? 예. 아, 이 새끼. 동의서까지 받았는데 우리가 처리를 안 할 수가 없잖아요. Akibat terlalu mendengar keluh kesah dari para muridnya, Gichol sempat ditegur salah satu guru wanita. Guru kepo juga ikut-ikutan mengatakan bahwa tidak semua siswa di desa itu lugu dan menyuruhnya untuk fokus ke tugasnya menagih uang administrasi para siswa. Di sisi lain, Gichol sendiri mendapatkan tekanan dari Yojin yang kembali memintanya untuk menemui madam dari klub tersebut. Ia mengatakan bahwa Gichol memiliki sifat yang berbeda dari guru lainnya. Tapi di sini Gichol menolaknya karena takut muridnya itu terluka. Yojin yang pundung pun kemudian didatangi oleh seorang guru bernama Kim. Kim adalah guru yang duduk bersampingan dengan Gichol di ruangannya. Kim juga merupakan guru seni rupa yang diidolakan oleh para siswi di sekolah mereka karena wajahnya yang mirip Mamang Capru. Gichol yang kemudian melihat ada kepulan asap udut dari salah satu toilet wanita, kemudian segera pergi ke sana dan mendapati beberapa orang siswi tengah nyetel jarcok babarengan. Saat sedang berusaha mencari sisa kuntung dari jarcok tersebut, Gichol malah menemukan sebuah kamera CCTV di dalam toilet tersebut. 자식들이 이거 담배 어딨어? 왜 떨어지는 거예요? Berniat melaporkan hal itu kepada kepala sekolah, Gichol di sini malah dimarahi habis-habisan akibat laporan orang hilang yang ia kirimkan ke kantor polisi sebelumnya. Kepala sekolah di sini beralasan tidak ingin masalah di internal sekolah mereka sampai kepada pihak luar. Memutuskan mencari tahu siapa pelakunya seorang diri, Gichol pun mulai membuka isi dari kamera tersebut. Di sanalah ia mengetahui bahwa orang yang menaruh kamera CCTV itu adalah guru Kim. Gichol kemudian berusaha mencari bukti lainnya. Belum sempat mencari bukti dari laptop milik Kim, ia dikejutkan dengan sebuah chat dari Yojin yang sedang bersiap untuk bertemu dengan Kim. Panik melihat hal tersebut, Gichol pun berusaha untuk menghubungi teman polisinya, namun tak diangkat.
Ia akhirnya berhasil menghubungi langsung Yojin dan mengatakan bahwa guru Kim terlibat dalam hilangnya sahabatnya Soyeon. Yojin sempat tak percaya, namun ia menjadi yakin setelah melihat gantungan kunci yang dipakai oleh Kim, di mana gantungan itu milik sahabatnya Soyeon. Mengetahui Yojin sedang berada bersama dengan Kim, Gichol pun meminta kepada Yojin untuk memberitahukan lokasinya saat ini melalui SMS. Kim yang curiga kemudian menanyakan siapa yang barusan menelpon Yojin, dan Yojin mengatakan bahwa itu adalah mamanya. Yojin kemudian sempat berusaha kabur, namun aksinya itu dicegah oleh Kim. Kim kemudian membawa Yojin untuk menuju ke rumahnya. 그날 정말 수연이한테 연락 없었어요? Di rumahnya, Kim mengikat tangan dan juga menutup mulut dari Yojin. Kim kembali meyakinkan bahwa ia tidak berbuat jahat kepada Soyeon. Namun di sana Yojin melihat telepon genggam milik sahabatnya itu. Tak lama, Gichol pun datang berusaha menyelamatkan Yojin. Dengan kekuatan yang diterima dari Eternal, ia pun mulai menghantam pintu hingga jebol dan langsung menghajar Kim. Kim di sini mengaku bersalah dan meminta kepada Gichol agar tidak melaporkan hal tersebut ke polisi. Kim akhirnya mau menceritakan semuanya tentang Soyeon setelah Gichol mengancamnya akan melaporkan ke pihak berwajib. Kim di sini mengatakan ia mendapat panggilan dari Soyeon dan menjemputnya di malam dirinya menghilang. Soyeon kemudian turun di sebuah tempat setelah menerima sebuah panggilan telepon. Ia juga menyuruh Kim pergi karena akan ada orang lain yang menjemputnya. Namun karena tak tenang, Kim mengaku kembali ke sana dan hanya menemukan ponsel milik Soyeon di dalam sebuah toilet umum. Mengaku takut, Kim pun tak melaporkan kejadian itu kepada polisi. Gichol di sini menduga bahwa Kim adalah pelaku yang sama yang melukai Yojin beberapa hari lalu di sebuah terowongan. Namun ia menyangkalnya, dan tak lama polisi pun datang karena Yojin ternyata melaporkan kejadian tersebut. Di kantor polisi kembali si detektif seperti tak peduli pada kasus tersebut. Gichol bahkan diusir dari sana karena dinilai mengganggu kinerja mereka. Ia kemudian diberitahukan oleh Dongso kalau laporan yang diberikan beberapa hari lalu masih belum bisa diproses karena suatu kebijakan dari atasan mereka. 조사 시작할 거래요. 너무 걱정하지 마세요. 나가봐야 돼가지고 알아보고 연락드려요. 그 새끼가 증거물까지 가져오는 바람에. 예? Mang Dodo di sini ternyata adalah anak buah dari politikus Gitae yang memarahinya atas penemuan barang bukti ponsel milik Soyeon. Gitae juga di sini memberitahukan kepada kepala kepolisian yang bernama Jae yang merupakan rekanannya. Diketahui bahwa Jae berhasil menjadi kepala kepolisian berkat uang suap yang diberikan Gitae kepada atasannya di kepolisian. Hal itu jugalah yang membuat Jae harus berhutang budi kepada politikus dari banteng tersebut. Berita penangkapan Kim itu juga akhirnya terdengar oleh para guru di sekolah mereka. Akibatnya, Gichol di sini dipanggil oleh Gitae selaku pemilik yayasan. Ia memberikan Gichol sejumlah uang sebagai uang pensiunnya. Beberapa hari kemudian, Gichol mendapatkan sebuah laporan dari Dongso atas penemuan mayat di sebuah tempat. Mayat itu ternyata adalah mayat dari Soyeon, sahabat dari Yojin, yang juga mengetahui berita tersebut. Sang nenek yang shock akan berita itu pun terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, barang bukti ponsel milik Soyeon ternyata tidak dimasukkan ke tempat penyimpanan bukti. Dongso yang mengetahui hal itu pun segera mengecek meja kerja milik sang detektif dan mendapati ponsel itu berada di sana. Ia pun dengan sat-set mengambilnya dan memperbaiki ponsel tersebut. Dari ponsel tersebut diketahui chat terakhir Soyeon dengan madam dari klub milik Mang Dodo. Tapi tiba-tiba 그 이슬이란 여자하고 톡을 주고받았더라고요. dari informasi itu, Gichol yang berada di rumah sakit kemudian kembali ke klub tersebut untuk mencari sang madam. Dari mulut sang madam, akhirnya Gichol mengetahui kejadian sebenarnya di hari saat Soyeon menghilang. Soyeon yang bekerja sampingan di klub tersebut pada hari itu bekerja menemani Gitae yang sedang mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Soyeon di sini terpaksa harus bekerja karena membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolahnya, sekaligus pengobatan neneknya yang sakit-sakitan. Ia pun meminta izin untuk pulang karena penyakit si nenek kembali kumat. Salah satu rekan bisnisnya yang mabuk kemudian berencana bermantap-mantap dengan Soyeon. Namun ia berhasil kabur dan melukai pria tersebut. Belum sempat dirinya menceritakan lebih banyak, anak buah Dodo telah tiba di sana.
Dari mulut Kang Dodo akhirnya diketahui bahwa pembunuh sebenarnya dari Soyeon adalah atasannya politikus Gi-tae demi menjaga nama baiknya sebelum pemilu dilakukan. Singkat cerita, setelah berhasil kabur dari kediaman Gi-tae, Soyeon kemudian menemui Kim dan disembunyikan di dalam sebuah toilet sampai Mang Dodo menemukan mereka. Kim yang menyukai Soyeon kemudian berusaha menyelamatkannya dari rekan bisnis ayahnya itu. Namun, ia mengira Soyeon tak sengaja tewas saat disekap oleh dirinya. Saat Kim sedang dihajar oleh ayahnya yang emosi karena telah merusak keadaan, ternyata Soyeon masih hidup. Karena khawatir Soyeon akan mengatakan hal tersebut kepada orang lain, Gi-tae pun memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Kim sendiri ternyata telah dibebaskan sehari setelah dirinya ditangkap oleh pihak polisi. Gi-chol yang berusaha mendatangi kediaman Kim pun mendapat telepon dari ibu Yojin bahwa Yojin tidak berada di rumah sakit. Yojin ternyata telah diculik oleh Kim dan kembali disekap di rumah ayahnya mengingat waktu perhitungan suara akan dilakukan malam ini. Sementara Gi-chol yang baru tiba di kediaman Kim tidak mendapati Kim maupun Yojin di dalam sana. Namun di sana ia mendapati alamat rumah dari Gi-tae dari sebuah lukisan yang ada di dalamnya. Di rumah Gi-tae sendiri, ia menyuruh anaknya Kim untuk kembali ke Amerika selama masalah ini belum mereda. Namun Kim menolak dan membuat ayahnya itu marah besar dan memukulnya. 이 새끼야, 널 위해서잖아. Gi-tae sendiri menghadiri acara perhitungan suara di sebuah tempat. Melawan paslon lainnya, ia akhirnya berhasil terpilih menjadi bupati di wilayah tersebut. Sedangkan Gi-chol akhirnya sampai di kediaman Gi-tae dan berusaha mencari Yojin yang berhasil kabur dari lemari yang mengurungnya. Ia pun kemudian segera bersembunyi di bawah sebuah meja sampai akhirnya Kim berhasil menemukannya. Menyadari kehadiran dari Gi-chol, Kim pun bersembunyi dan berencana menyerang Gi-chol saat lengah. Namun tidak semudah itu mengalahkan badak keren yang satu ini. Melihat Yojin terluka cukup parah, Gi-chol pun segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Meski dirinya sendiri terluka, Gi-chol mengemudikan mobilnya secepat mungkin agar Yojin bisa terselamatkan. 빨리 지명수배를 때리던지 찾으란 말이야. 저기 차려봐, 잠깐만. 이거 잠들지 마, 잠깐만. Gi-tae kemudian mengajak rekan-rekan dari tim suksesnya untuk minum di sebuah warkop. Namun tak lama sebuah mobil menghantam mobil yang dikendarainya. Terlihat Gi-chol keluar dari mobil tersebut dan langsung menghajar supir dari Gi-tae. Kebenaran akhirnya terungkap di mana Gi-tae dan semua rekannya akhirnya ditangkap dan diproses hukum berkat Dong-so yang berhasil mengungkap barang bukti kejahatan. Gi-chol kemudian memutuskan untuk kembali ke Seoul, namun ia menyempatkan untuk menjenguk Yojin yang masih terbaring di rumah sakit. Meski film ini cuma dapat rating 6 di situs IMDb-nya, menurut Mamang sih film ini masuk kategori terbaik. Mungkin karena banyak yang nggak tahu kali ya. Soalnya kalau udah Mamang Donli yang acting biasanya jarang ada yang gagal filmnya. Kalau kalian suka sama film dari opa-opa yang satu ini, Mamang bakalan review alur film lainnya dari si Mamang Donli. Oke, cukup sekian review singkat alur cerita film dari Mamang kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.